Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat online Diari Cindy. Selamat datang di Diari Cindy. Ada cerita dalam Diari Cindy. Oke, sebelum Cindy memulai cerita 86 cinta, Cindy mau sapa-sapa sahabat online semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat online? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Jadi di sini Cindy hadir kembali untuk menemani waktu istirahat sahabat online sekalian dengan kisah cinta yang berjudul 86 Cinta Part 4. Jadi jangan di skip-skip dan selamat mendengarkan. "86 Cinta Part 4 Turun Jaga 2". Autor Point of View. Di depan ruang bersalin kini sudah dikerumuni banyak manusia. Reva yang tadinya berjalan cepat kini memperlambat gerakannya dan memasuki ruang bersalin. Ruangan yang seharusnya nyaman malah seperti neraka. Pasalnya hampir seluruh keluarga pasien memasuki ruangan. Sedangkan yang di luar itu siapa? Pikir Reva dalam hati. Reva masih nampak bingung menghadapi situasi seperti ini, yang mana kejadian seperti ini tidak pernah terjadi di klinik ayahnya ataupun di rumah sakit milik keluarganya di Surabaya. Memang seperti itulah perbedaan yang di kota dan yang di desa. Di kota semua serba praktis, yang mengantarkan hanya beberapa orang jumlahnya, atau mungkin hanya saudara sendiri. Sedangkan di sini yang melahirkan cuma satu, yang mengantarkan satu kecamatan, dan semuanya ikut. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, untuk menjaga privasi pasien, tolong ditunggu di luar ya. Mbak Neti mulai angkat bicara dan mempersilakan semua orang keluar. Tunggu Mbak Neti, 2 orang terdekat Ibu Diah boleh tetap menunggu di dalam, terutama suaminya ya Mbak. Pesanku pada Mbak Neti. Seorang laki-laki dan seorang lagi wanita paruh baya masuk ke dalam ruangan kembali. Kini prosesi mendebarkan segera dimulai. Prosesi sakral di mana seorang ibu mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran buah hati tercinta. Dan Reva akan berada di tengah-tengah kejadian bersejarah bagi sang bayi dan keluarganya. Reva mulai memimpin jalannya persalinan Budiah. Suami dari Budiah juga sudah dikondisikan berada di belakang Budiah. 15 menit sudah Reva memimpin persalinan, layaknya panglima perang yang sedang memerintah dan mengatur strategi. Dan selama 15 menit pula kemajuan persalinan hanya sedikit-sedikit. Ayo ibu, yang semangat ya. Ibu sudah kuat mengejarnya, tapi sayangnya kurang benar bu. Tolong jangan ditahan di leher ya. Mengejarnya seperti susah buang air besar ya bu. Jelas Reva di sela-sela his yang dialami Budiah. Mendengar penjelasan dari Reva, Budiah mengangguk-angguk. Ayo bu, sudah kontraksi lagi ini perutnya. Ayo ngejan. Sambil dilihat jalan lahirnya ya bu. Iya begitu. Terus. Iya pintar ibu. Benar begitu. Sedikit lagi bu. Nafas langsung dorong lagi. Alhamdulillah kepalanya keluar. Di dalam ruangan yang tenang hanya terdengar suara Reva dan Budiah yang tampak seru. Bapak tolong turun dari tempat tidur pak. Budiah mengejarnya pelan saja ya. Saat bahu bayi mulai keluar, Reva menahannya agar tidak mengakibatkan robek berlebihan pada perineum ibu Diah. Dengan sedikit dorongan dari Budiah, akhirnya bayi ini terlahir di dunia. Alhamdulillah, ganteng bu putranya.
ucap Reva mengetahui jenis kelamin bayi tersebut. Reva menghangatkan bayi mungil itu menggunakan handuk kering. Sementara Mbak Neti membersihkan jalan nafas sang bayi menggunakan delay, hingga bayi itu menangis dengan lantang. Kemudian Reva melanjutkan tugasnya memotong dan mengikat tali pusat si bayi. Setelah itu memberikannya pada Mbak Neti untuk dibersihkan dan didata. Tak sampai di situ perannya dalam perang pertamanya hari ini. Kini persalinan berada di kala 3, di mana proses kelahiran plasenta akan dimulai. Setelah mengecek kondisi rahim, Gegas disuntikkan oksitosin di paha Budiah untuk mempercepat proses pengeluaran plasentanya. Sembari menunggu, pandangan Reva tak lepas dari pasangan muda yang baru dianugerahi putra itu. Mereka tampak mesra, membuat Reva malu sendiri melihatnya. Tak lama rupanya waktu untuk menunggu lahirnya plasenta. Reva dengan sabar menegangkan tali pusat sampai akhirnya biur. Darah muncrat mengenai beberapa bagian baju Reva yang tidak terlindungi selemek. Setelah dirasa plasenta telah bersih dan lengkap, rupanya Reva masih harus menjahit beberapa bagian pada jalan lahir milik Ibu Diah. Apa saya akan dijahit, Bu? Tanya Budiah takut-takut. Reva tersenyum hangat. Jalan lahir ibu saya perbaiki dulu ya, biar jadi seperti perawan lagi. Sakit sedikit ya Bu, ditahan sebentar. Elak Reva dengan jawaban halusnya. Budiah hanya mengangguk, sedangkan suaminya sedari tadi hanya mengelap peluh dan menciumi kening Budiah. Reva terkekeh. Mungkin suami Budiah masih syok dengan peperangan dan pertumpahan darah tadi, batin Reva. Seluruh pertempuran telah dilalui dengan baik oleh Reva. Bu Asni yang dari tadi mengawasi di balik pintu pun memberi selamat pada Reva karena telah melakukan tugasnya dengan baik. 2 jam sudah Reva mengobservasi Budiah. Kini dia kembali ke ruang jaga dan terduduk lesu. Bukan, dia tidak sedang bersedih, tapi sedang merasakan sangat amat lapar karena sejak pagi belum makan sedikit pun. Reva memang bukan ahlinya untuk masalah masak-memasak. Beberapa hari tinggal di desa ini membuatnya sering dilanda kelaparan. Untung saja ada Pak Nasgor, Pak Bakso, Pak Mie Ayam yang setia melewati depan pustu. Bu Reva, ambulannya sudah siap, Bu? Lapor Pak Yono, supir ambulan. Reva yang dari tadi lesu, kini mulai bersiap-siap. Baik Pak, tunggu sebentar ya, saya cek pasien sekali lagi. Setelah itu kita pergi merujuk pasien, jawab Reva dihadiahi anggukan oleh Pak Yono. Reva belum sempat mengganti baju putihnya yang terdapat banyak bekas darah. Dengan semangat ia melangkah menuju ruang rawat inap khusus Ponet yang sengaja dibangun terpisah dari rawat inap umum. Setelah cek beberapa pasien, Reva langsung bergegas untuk merujuk ke rumah sakit. Saat ini Reva berada di dalam ambulans puskesmas bersama Bu Siti Umaroh, pasien yang akan segera dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Rumah sakit itu letaknya di pusat kota Trenggalek. Dalam perjalanan, Reva sempat membuka paperless pasien dan juga buku KIA. Di dalam les menunjukkan bahwa Bu Siti masuk dengan diagnosa G1P00 usia kehamilan 42 minggu dengan posmatur dan dehidrasi. Kemudian pemeriksaan tadi pagi menunjukkan detak jantung janinnya 154 kali per menit.
TFU 33 cm, muka, letkep, dengan banyak tanda tanya pada bagian presentasi bayi, dan bagian bawah belum masuk PAP. Kemudian perhatiannya terarah pada buku KIA. Kenapa kosong begini bukunya? Apa ibu ini jarang periksa ke bidan ya? Batin Reva menelisik kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Entah kenapa muncul tanda tanya besar di benak Reva. Atur point of view. Hari ini seperti hari-hari biasanya. Bunda baru saja menghubungiku di saat aku sedang bertugas. Ya, saat ini aku sedang bersama beberapa anggotaku melaksanakan pegelaran rawan pagi. Sudah 3 hari ini, aku disibukkan dengan agenda-agenda menjelang akhir tahun. Dan selama 3 hari juga, aku belum pulang ke rumah Mbok Sum. Aku sangat merindukan masakan si Mbok. Pada hari ketiga ini, niatku sudah bulat untuk pulang ke rumah si Mbok. Pagi yang cerah ini tiba-tiba berubah menjadi mendung. Terjadi tragedi tabrakan beruntun antara truk, sepeda motor, dan sebuah mobil di persimpangan jalan dekat alun-alun kota. Beberapa polantas dan anggotaku membantu mengatur jalan dan beberapa lainnya mencoba evakuasi korban. Sangat lama menunggu ambulans rumah sakit untuk datang ke lokasi kejadian. Maka dari itu, kami berinisiatif membawa beberapa korban patah tulang menggunakan kendaraan mobil bak terbuka milik Kesatuan Sabara dan Kesatuan Lantas. Aku dan Bribtu Andi membawa korban menuju RSUD terdekat. Setelah selesai memantau pasien yang dipindahkan masuk ke UGD, aku berjalan menuju sahabatku Randy dari Satlantas. Namun langkahku terhenti. Dari jarak 10 meter, aku melihat sosok yang tidak asing yang sedang duduk di ruang tunggu yang terletak di lobi rumah sakit. Kudekati sosok tersebut. Itu kan gadis yang menyebalkan, ucapku lirih. Kupacu langkahku semakin mendekati gadis itu. Aku ingin memastikan apa benar dia gadis yang menyebalkan yang bernama Reva, ucap hatiku. Benar, dia memang Reva. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia tampak kacau? Dan kenapa banyak darah di seragam putihnya? Hati dan pikiranku saling bertanya. Kamu benar Reva kan? Tanyaku kemudian. Reva mendongak melihatku seperti mengingat-ingat. Aku masih berdiri dengan jarak 3 meter di depannya. Belum ada suara dari Reva. Dia seperti syok dan ketakutan. Kamu kenapa? Tanyaku lagi dengan nada lembut. Oh, aku benar-benar iba melihatnya seperti itu. Tanpa menjawab pertanyaanku, seketika Reva berdiri dan menghambur ke pelukanku. Aku jadi mulai bingung. Harus berbuat apa? Dia menangis sesenggukan dengan tangannya yang sedikit gemetar mencengkeram seragamku. Refleks tanganku mengusap punggungnya. Cukup lama kami dalam posisi seperti ini, hingga membuat beberapa pengunjung, pasien, dan pegawai rumah sakit melihat kami dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Bahkan Ibtu Randy, sahabatku, ikut menghampiri dengan raut muka seakan bertanya, "Dia kenapa?" Aku hanya menjawab dengan mengendikkan bahu, seakan berkata, "Aku juga tidak tahu." Reva mulai mengendorkan pelukannya dan menundukkan mukanya seolah tak mau melihatku. "Kamu kenapa?" Tanyaku kembali. Reva hanya membalas dengan gelengan kepala. Bahkan aku masih mendengar isak tangisnya. "Bagaimana bisa bajumu penuh darah seperti ini?" Lagi-lagi aku bertanya. Reva hanya diam, kemudian suaranya terdengar. Reva menjawab dengan muka tertunduk
menyembunyikan wajahnya. Bapak pakaiannya juga penuh dengan darah. Jawabnya dengan suara parau, sambil menunjuk ke arah bajuku. Tuh kan, dia panggil aku bapak lagi. Benar-benar menyebalkan. Tapi betul juga kata gadis ini. Kini aku baru sadar, kami bertiga, maksudku, aku, Randy dan Reva mengenakan baju yang bersimbah darah. Reva masih sulit untuk ditanyai. Dari tadi dia hanya menggeleng dan mengangguk untuk menjawab pertanyaanku. Benar-benar gadis aneh. Tadi peluk-peluk, sekarang diajak ngobrol susah. Sesekali aku masih melihatnya di sela aktivitas mengemudiku. Aku dan Reva sedang dalam perjalanan ke puskesmas Watulimo, menggunakan mobil patroli yang tadi pagi ku kendarai dengan Bribtu Andi. Sedangkan Bribtu Andi, dia sudah pergi lebih dahulu kembali ke markas mengendarai mobil Satlantas. Mobil patroli sampai di depan puskesmas. Dengan wajah yang masih kacau, Reva mengucapkan terima kasih. Aku masih berdiri di samping mobil patroli. Kini Reva semakin menjauh dan menghilang di balik pintu IGD. Seketika aku masuk mobil patroli dan kupacu lajunya menuju Polres. Bayu, point of view. Hari sudah semakin siang dan sudah 8 pasien yang kutangani. Aku menghela nafas panjang dan mengendurkan otot saraf. Kulangkahkan kakiku keluar dari ruangan. Di ruangan seberang, aku melihat Alma dan calon suaminya. Terlihat mereka sangat bahagia memilih undangan yang cocok untuk pernikahan mereka. Calon suami Alma adalah seorang petinggi BPN. Dengan tubuh proporsional dan tegap, tampak serasi jika bersanding dengan Alma. Kugelengkan kepalaku seakan mengusir pikiran beracun itu. Saat ini aku memerlukan penyegaran hati. Aha, aku ingat aku harus melakukan apa. Saat ini yang kubutuhkan adalah memandangi wajah Dek Reva yang cantik ketika sibuk bekerja. Gumamku sambil sesekali terkikik. Kembali kulangkahkan kakiku menuju pintu masuk puskesmas, hendak menuju IGD puskesmas. Senyumku memudar ketika pandanganku terarah pada mobil patroli polisi yang parkir di depan puskesmas. Ada 2 orang yang terlihat berbincang. Aku sangat mengenali polisi itu. Dia bareng Fatur, dan dia berbincang dengan Dek Reva. Ku amati mereka. Pakaian mereka penuh dengan darah. Apa ini? Peristiwa apa yang telah kulewatkan? Kini kulihat Dek Reva berlari menuju IGD puskesmas dengan wajah yang sedih. Banyak pertanyaan yang memenuhi benakku. Apa? Kenapa? Bagaimana? Aku menyusul Dek Reva memasuki IGD. Kulihat keadaan IGD dalam keadaan sepi. Benar saja kalau saat ini Wayan dan Neti sedang duduk di ruang jaga. Neti hanya bisa mengusap-usap lengan Dek Reva. Wajah Neti sama bingungnya sepertiku. Di sana Dek Reva terduduk lesu. Raut mukanya tampak kacau. Aku mendekati meja jaga Dek Reva, mengambil kursi dan duduk di hadapannya. Aku masih terdiam sambil memperhatikan. Reva mendongak lalu mulai bersuara. Ada apa, Dok? Mas Bayu. Ucapnya dengan suara parau. Kamu baik-baik saja, Dik Rev? Ya. Saya baik-baik saja. Hanya tidak enak badan. Jawabnya tak bersemangat. Lebih baik saya mengantarmu pulang sekarang, Dek Rev. Dia hanya menggeleng. Tingkahnya benar-benar aneh. Perasaan tadi pagi dia baik-baik saja. Mungkin dia benar-benar sedang sakit.
Semenjak pulang dari puskesmas, Dek Reva hanya mengurung diri di dalam rumah dinas. Sudah selarut ini rumah dinas itu masih tampak gelap. Tak ada lampu yang dinyalakan. Mbok Sum sama khawatirnya denganku. Nak Bayu, apa sebaiknya kita ke rumahnya Nak Reva? Sekarang Mbok mulai khawatir. Ucap Mbok Sum sembari membereskan makanan yang ada di meja. Benar Mbok, kita ke sana saja. Tadi siang katanya sedang tidak enak badan. Sekalian kita tengok Mbok. Nah, benar kan firasat si Mbok? Nak Reva pasti sedang sakit. Sampai-sampai lupa menyalakan lampu rumah. Lanjut si Mbok antusias. Aku dan Simbo kini beranjak keluar rumah. Di saat bersamaan, Bang Fatur baru pulang dari dinasnya. Dia mengendarai motor yang berbeda dari biasanya. Aku menatapnya geram. Karena Bang Fatur yang terakhir kali bersama Dek Reva. Sebelum sikap Dek Reva menjadi aneh seperti ini. Malam-malam begini mau pergi kemana, Mbok? Tanya Bang Fatur sambil mencium punggung tangan Mbok Sum. Ini, Mbok mau ke rumah dinas Nak Reva. Mau jenguk Nak Reva, katanya sakit. Ya sudah, Nak Fatur cepat masuk saja. Makan malamnya sudah Mbok siapkan di meja. Jawab Mbok Sum menanggapi Bang Fatur. Dan kulihat Bang Fatur hanya mengangguk dan memasuki rumah. Kulanjutkan langkahku dan Mbok Sum menuju rumah dinas Reva. Rumah dinas ini tampak sepi seperti tidak berpenghuni. Aku mengernyit melihat papan nama di pintu. Walau saat ini masih belum ada yang berobat ke rumah dinas, namun Dek Reva selalu memberi tanda bidan ada pada papan di pintu rumah. Tapi hari ini berbeda. Papan tersebut bertuliskan bidan keluar. Sudah beberapa kali aku mengetuk pintu rumah dinas Dek Reva, tapi belum ada jawaban dari Dek Reva. Kutarik handle pintu, ternyata tidak terkunci. Aku dan Mbok Sum memasuki rumah dinas yang masih gelap. Kunyalakan tombol lampu, dan Mbok Sum masuk ke dalam kamar. Aku hanya menunggu di ruang tamu. Nak Bayu, kemari Nak. Teriak Mbok Sum dari dalam kamar. Ada apa, Mbok? Langsung ku berlari menuju kamar. Yaps, itulah cerita dari 86 Cinta part 4. Dan untuk istilah medis yang ada dalam audio novel ini akan Cindy sematkan di description box ya. Jadi sampai di sini dulu audio novel Cindy hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita cinta yang seru lainnya di Diari Cindy hanya dengan klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.